Saya umpamanya duduk dengan kawan saya, sahabat saya yang Nasrani. Dibacanya di Quran itu dia masuk neraka. Saya pinjam Injil dia. Saya baca juga di Injil itu, saya pula masuk neraka. Solusinya Pak, jangan dianggap serius. Dia kan tidak percaya Quran itu. Jadi pas dibacanya udah senyum aja. Saya pun saya baca Injil itu, saya tidak percaya itu kan. Ya udah saya senyum. Berarti kita rukun. Selesai masalah. Kenapa kau tak sholat? Aku masih kecil, tak wajib sholat. Lawan dia Pak. Betul, tak wajib sholat. Tapi kalau kau tak belajar dari sekarang, nanti sampai kamu kau tak sholat. Jangan begini Pak. Ayo sholat. Nggak mau ayah, aku masih kecil, tak masuk. Ya nggak apa-apa, tidurlah kau, tak apa-apa itu. Jangan gitu. Paksa dia, apalagi subuh. Biarpun bertempur sikit-sikit. Paksa dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hormati Bapak Ketua STM Ardhito, Bapak, saudara-saudara sekalian. Pertemuan yang ke-13 surah Al-Baqarah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ada yang mau kita pelajari Bapak, pesan dari Pak Ketua tadi, tak boleh lewat dari 45 menit. Tak tahu apa maksudnya, mungkin udah banyak yang ngantuk malam ini. Ini tak boleh lewat ini. Sekarang sudah 4 menit 1 detik. Bentar lagi udah mau selesai ceramahnya. Baru lagi pembukaan, udah mau siap. InsyaAllah ada hikmah nanti dari ayatnya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri mereka peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Ini Ustadz ini baru lagi cerita Idul Adha, sudah cerita kafir-kafir. Dengarlah dulu. Memang berbahaya ini ceritanya. Apalagi ini pertemuan yang ke-13. 13 itu kan ada yang bilang agak horor itu angkanya itu. Kalau udah angka 13 itu. Aneh katanya. Tak boleh dipercaya itu. Banyak hotel di Indonesia ini tidak ada kamar 13. Itu takhayul, tak boleh dipercaya itu. Buatnya itu kadang nomor 12. Kamar yang ke-13 dibuatnya 12B katanya. Baru dibuatnya setelah itu 14. Itu khurafat. Angka berapapun boleh. Ada lagi dulu orang setelah Idul Fitri tak boleh nikah. Bulan terjepit, tak betul. Boleh nikah kapan aja. Bulan Ramadan pun boleh nikah. Yang tak boleh itu berhubungan badan di siang hari. Yang begitu-gitu kita hindarilah itu. Khurafat-khurafat itu. Ada satu kebiasaan ayat-ayat Al-Quran menjelaskan dua hal yang berlawanan ataupun bertentangan. Berlawanan atau bertentangan. Dia sebut nanti yang baik, disebutnya itu di depan yang buruk. Setelah disebutnya yang buruk, disebutnya yang baik. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Begitu itu Al-Quran itu. Kalau diperiksa, mulai dari ayat yang pertama surah Al-Fatihah sampai yang terakhir surah An-Nas. Selalu begitu. Apa rahasianya? Satu, supaya manusia sadar bahwa sejak tercipta dunia ini pasti ada kebaikan dan pasti ada keburukan. Sampai kapanpun. Jangan bapak-bapak bermimpi kalau bapak jadi presiden beres seluruh dunia ini, tidak ada lagi keburukan. Itu tak ada. Jangan pernah bermimpi kalau sudah jadi lurah diamankannya sekampung itu. Tak betul. Pasti ada yang baik, ada yang buruk.
Dulu ada namanya Qabil, ada Habil, kelahi mereka. Sebabnya dua, gara-gara perempuan dan gara-gara harta. Ada yang baik, ada yang buruk. Setelah itu lahir para nabi lagi. Yang populer ada Ibrahim, ada Namrud, ada Musa, ada Fir'aun, ada Isa, ada Herodes, ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Itulah dunia ini dari dulu. Itu sebabnya Al-Quran Bapak menjelaskan dua hal yang bertentangan. Itu rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, untuk menghilangkan kebosanan kalau mendengar ayat Al-Quran. Nah, manusia ini lain. Bapak kalau nyetir di tol, kalau jalannya mulu saja, lama-lama apa yang terjadi Pak? Untung dibuatnya yang di tengah jalan itu apa itu? Macam polisi-polisi tir tapi besi. Jadi jalan itu tak mulus jadinya, baru terkejut-kejut. Al-Quran begitu. Tidak mulus saja diceritakannya. Makanya kalau ada ceramah, enak aja didengar. Itu tak betul ceramahnya itu. Pasti muji-muji orang itu nanti. Atau menjilat-jilat. Itu. Supaya jamaahnya senang. Ngaji itu tidak perlu jamaah senang. Yang perlu itu yang disampaikan benar. Itu yang perlu. Karena kalau menyenang-nyenangkan, lama-lama kiamat itu nanti. Jadi sampaikan aja apa yang dibilang Al-Quran. Jadi Ustaz, malam ini ceramahnya marah-marah. Tidak. Kadang enak, kadang tidak. Begitulah. Supaya manusia ini sadar. Memang begitu gaya Al-Quran. Bacalah Pak, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Banyak yang tidak enak di Al-Quran itu. Banyak kali pun. Mungkin lebih banyak lagi yang tak enak didengar. Apa tujuannya? Karena obat itu pahit. Kalau yang manis itu obat juga. Kontraksin untuk anak-anak kecil. Itulah dia. Manislah itu. Sirup. Nah, mungkin bapak-bapak minum sirup lagi. Harus yang pahit-pahit diminum. Al-Quran itu obat. Pahit dia. Ma huwa syifa. Nanti kalau agak tak enak sedikit, tahan-tahankanlah. Saya pun tak enak saya baca ini, tapi harus saya sampaikan. Pernah Ustaz baca ayat, kena ke Ustaz, itu yang paling sering itu. Awak pula disindir-sindirnya. Itu yang paling sering. Mari kita dengar. Innal ladzina kafar. Sesungguhnya orang-orang kafir. Dia sebut sesungguhnya orang-orang kafir. Maksudnya itu, mulai dari nanti dunia ini, dulu-dulu tercipta, sampai nanti hari kiamat, di dunia ini pasti ada orang kafir. Pasti. Nah, sekarang lihat kafir-kafirnya itu apa? Kasar kali Ustaz, non-muslim, enggak, kafir. Saya bilang kafir. Itu kata Al-Quran. Cuma menggantinya lagi. Problemnya itu kan kita anggap serius. Itu masalahnya itu. Ceramah di masjid, sama Ikhlas itu. Cerita-cerita kafir ini juga lah. Ini saya umpamanya duduk saya dengan kawan saya, sahabat saya yang Nasrani. Saya kasih dia Al-Quran. Contoh ini, saya kasih dia Al-Quran, dibacanya di Quran itu dia masuk neraka. Saya pinjam Injil dia, saya baca juga di Injil itu, saya pula masuk neraka. Solusinya Pak, jangan dianggap serius. Dia kan tidak percaya Quran itu. Jadi pas dibacanya udah senyum aja. Saya pun saya baca Injil itu, saya tidak percaya itu kan. Ya udah saya senyum. Berarti kita rukun. Selesai masalah. Itulah Pancasila. Udah betul itu Pancasila itu. Kerukunan antar umat beragama. Jadi masalah kita itu, ketika Al-Quran menyebut mereka kafir, dia permasalahkan. Padahal dia tidak percaya Al-Quran. Pas disebut kita di situ domba-domba tersesat, kita permasalahkan. Padahal dia tidak percaya itu. Aneh itu manusia, dipermasalahkan yang tak dipercayainya. Jadi santai aja kalau dibilang kafir. Tidak marah saya itu. Kan saya tidak percaya dengan kitab suci dia. Oh, ini yang buat tegang ini kadang nggak paham. Paham. Sehingga bom sana, bom sana, bom sana. Ini Idul Adha nanti. Apalagi tahun baru segala macam. Tidak perlu tegang. Nabi hidup di Madinah, macam-macam tetangganya. Tidak ada masalah. Nabi memerangi Yahudi kalau mereka berkhianat tentang urusan keduniaan. Tentang perjanjian. Tapi kalau soal agama jelas. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada masalah. Yang masalah itu Pak, bapak solawat di gereja, mereka nyanyi kidung di masjid. Itu masalah itu. Tapi kalau ada orang itu yang menikah,
Datang aja kita ke situ, sampaikan aja ucapan selamat, tapi jangan baca barakallahu laku. Itu masalah itu nanti. Itu problemnya kan? Nah, kalau dia meninggal, tengok aja ke situ sebentar, tapi jangan pula ikut ritualnya itu, di situ masalahnya. Jadi orang ini sekarang tak bisa bedakan mana toleransi, mana telur asin. Nah, itu masalahnya itu. Bercampur-campur, makanya rusuh aja. Jadi jelas, lakum dinukum waliyadin. Nah, bilang aja dia kafir, dia tidak percaya Al-Quran. Dibilangnya kita sudah domba, tersesat pula. Santai aja. Kita tidak percaya itu. Jadi bisa kita berkawan. Bisa berkawan dengan Nasrani. Bisa berkawan dengan Yahudi. Bagus-bagus lah Pak. Jangan yang di Israel itu. Yang Zionis itu. Banyak Yahudi yang bagus. Laisu sawa, kata Al-Quran. Tak sama mereka itu. Ada yang bagus. Nah, itulah dia. Untuk menjaga kerukunan itu. Saya yakin, hakul yakin. Pancasila yang dirumuskan itu sudah cocok itu. Dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Persatuan Indonesia. Tetap dia kafir. Tidak apa-apa itu. Bapak sekalian. Dia sebut. Apa rupanya Ustaz kafir ini? Ajarkan sama anak kita. Kafir artinya menutup. Pertanyaannya kasar atau lembut itu? Biasa saja. Ini tutup. Saya tutup begini. Kafir. Kafirlah itu namanya. Apalah masalahnya itu di situ? Kemudian berubah menjadi koper katanya. Sama aja. Penutup pakaian. Supaya tidak tercecer kemana-mana. Tahu Pak? Tas. Apa bahasanya? Koper. Apa gunanya itu? Kalau dia mendailing, koper. Nah, itu dia. Kalau kita yang Melayu-Melayu, koper. Begitu. Sama aja. Menutup barang-barang supaya tidak tercecer di bandara. Apa kasarnya itu? Baru lagi berkembang menjadi cover. Ini cover. Apa itu? Apa gunanya ini? Menutup buku ini dari kiri dan dari kanan supaya dia tak tercecer ke kiri dan ke kanan. Apa salah dia? Ada salah dia kan? Nah, itu satu. Maknanya itu adalah menutup. Nah, itu dia maknanya. Kalau orang-orang membanding-bandingkan Ustaz Dasat Latif itu, mana lebih kasar? Menutup atau sudahlah domba sesat pula? Mana lebih kasar? Kalau mau serius-serius lain, tapi tidak usah serius. Masalah yang begitu-gitu itu. Biasa aja. Kalau kambing sesat pula. Nah, biasa aja kan? Nah, kita bisa berkawan dengan Nasrani. Bisa. Dalam soal urusan keduniaan. Tapi dalam soal agama harus tegas. Lakum dinukum waliyadin. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adawan bighairi ilm. Jangan kau ejek-ejek orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Nanti diejeknya kau balik. Jadi apa yang bisa dilakukan? Berkawanlah dalam hal-hal yang disepakati. Saya kalau diajak Kristen saya Pak, ayo kita demo diskotik. Nah, ikut saya itu. Asalkan ada backingnya. Jangan pula saya ditangkap nanti gara-gara itu kan. Pak Ustadz, ayo kita demo. Kita berantas semua minuman keras di Medan ini. Berangkat aja. Biarpun koordinatornya non muslim kafir itu ada masalah. Kita sepakat kalau itu tidak betul. Itu kan? Nah, bisa kita berkawan. Tapi dalam asal Quran, ada berapa Ustaz jadi kafir-kafir itu sebenarnya? Saya mau luruskan istilah ini Pak supaya kita agak rileks dalam berhubungan dengan non muslim. Kafir itu. Kafir dalam bahasa Al-Quran paling tidak sebenarnya maknanya ada 5. Saya jelaskan dulu 3 saja. Agak pas dengan kita. Nanti mau kita masuk di salah satu yang ini. Lihatlah Pak. Saya juga mungkin masuk. 1 namanya kafir juhud namanya. Kalau orang mendailing terpikir pula dia, oh itu daging itu Ustaz. Bukan. Juhud itu daging dalam bahasa mendailing. Nanti berkurban-kurban itu rebut-rebutan juhud lah ini. Juhud artinya menolak. Jim hadal, ha kecil. Bukan zai hadal, itu zuhud. Lain. Kalau dia zuhud, punya dunia tapi diletakkan di kantong. Tak suka dia. Macam Nabi Muhammad SAW,
Yaitu berkurban dengan Ali bin Abi Thalib sebanyak 100 unta. Kalikan 50 juta itu Pak satu. Bandingkan dengan kurban kita kambing yang kurus itu. Banyak duit Nabi Muhammad itu. Tapi tak mau dia, namanya itu zuhud. Jadi kalau dia bilang Nabi Muhammad itu miskin, itu kurang baca sejarah itu. Banyak duitnya itu. Bahkan Jibril datang, perlu gunung itu jadi emas. Tak mau dia, namanya zuhud. Zaihadal. Kalau juhud yang ini jim hadal, artinya menolak. Kalau yang tadi itu tidak suka dengan dunia yang didapatkannya, zuhud itu bukan begini Pak. Dia tidak punya mobil karena tak punya duit. Itu bukan zuhud namanya itu, miskin namanya itu. Dia bisa beli mobil tapi dia tak mau, itu maksudnya. Dan pula gara-gara zuhud ini malas-malasan, tak betul. Tetap berusaha rajin. Nah, yang pertama, juhud artinya dia tolak kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ini semua kita yang hadir ini tak masuk di sini. Tidak ada di sini yang hadir ini yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau dia tak percaya kepada Tuhan, tidak mungkin dia masuk di STM Ar-Ridho. Di luar dia itu, di luar pagar. Nah, kalau dia sendirian, disebut namanya komunis kalau dianut oleh sebuah negara, ateis kalau dianut oleh seseorang. Beda. Kalau dia sendiri, aku tak yakin itu. Tak yakin aku ada Tuhan. Ateis. Tapi kalau negara buat peraturan, tidak boleh dipercayai Tuhan di negara ini. Namanya komunis. Pernah terjadi di negeri kita ini? Pernah. Panjang ceritanya dulu. Tahun-tahun 40-an dan tahun 60-an. Masuk komunis. Ini namanya kafir juhud. Menolak kehadiran Tuhan. Bapak sekalian, dulu ada waktu kuliah, Profesor Ja'far Siddiq almarhum, beliau cerita di lokal kami. Terkenang betul ceritanya. Dia baru pulang dari Azerbaijan. Dia cerita, di sana itu orang-orang tidak pandai sholat, tapi tidak mau disebut orang di luar Islam. Di Azerbaijan itu. Baru kami tanya, kenapa begitu Pak Prof? Beliau bilang, dulu di masa-masa penjajahan Uni Soviet, dibakar semua buku-buku agama, sehingga 100 tahun setelah itu tidak ada lagi pelajaran agama di sekolah, sehingga orang tak pandai lagi sholat. Komunis. Dihapuskan dari situ. Nah ini bapak-bapak, kalau tak dipelihara ini, diajarkan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan itu ada, sama itu nanti nasibnya itu. Sekarang ini masih aman. Ada juga orang bercerita kepada saya tentang yang seperti ini. Disebut begini, di Indonesia itu sangat unik. Tidak ada di sini satu kerajaan besar yang menyatukan seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada itu. Paling kecil-kecil aja. Ada kerajaan Sultan Iskandar Muda di Aceh. Kecil. Nanti terus ke bawah lagi Kesultanan Langkat. Daerah situ aja. Kemudian terus lagi ke sini Kesultanan Delhi, Medan. Terus ke sana Serdang, baru terus Serdang Bedagai. Baru masuk lagi ke Pekanbaru Sultan Syarif Kasim. Terus sampai ke Lampung, sampai ke Palembang sana. Kerajaan-kerajaan Islam itu kecil-kecil aja. Beda dengan India. Di India pernah berdiri satu kerajaan besar namanya dinasti Mughal Islam yang menyatukan seluruh India. Tapi anehnya Pak, bisa umat Islam terusir dari sana. Sekarang didominasi Hindu. Nah, kata kawan saya itu, kalau begitu, yang pernah saja Islam berkuasa dengan kuat, Islamnya bisa terusir. Bandingkan dengan negara kita ini, yang tidak pernah disatukan oleh satu kerajaan Islam. Berarti potensi itu sangat besar. Kalau begitu, apa yang kami lakukan Ustaz? Habis ini berangkat kami ke Palestina bertempur. Tidak usah. Saya yakin Bapak berangkat ke sana tanpa masalah itu nanti. Pas di bandara lagi ditembak Yahudi itu udah meninggal. Masalah.
Jadi apa yang harus dilakukan? Ajarkan kepada anak kita dari sekarang bahwa Allah itu ada. Tak sempat saya Ustaz, sibuk bekerja, masukkan dia ke sekolah agama. Begitu caranya. Begitu caranya Pak. Tapi Ustaz susah ini segala macam. Kalau tak bisa masuk pesantren yang sebagian mahal, minimal dia mengaji. Cari guru mengaji. Di masjid kita ini ada. Datangkan dia ke sini. Kacau nanti kalau dia tak percaya kepada Tuhan. Datangkan dia ke sini. Kirim dia ke masjid ini. Kirim dia ke MDA. Kirim dia ke pesantren. Kirim dia ke sekolah-sekolah agama. Begitulah caranya Pak. Supaya apa? Tauhid ini terjaga. Jangan sampai dia menjadi kafir juhud. Jangan sampai dia ateis. Jangan sampai jadi komunis. Bahaya sekali kalau udah sampai di situ. Tak tahu lagi dia aturan. Kemudian yang kedua. Nah inilah yang takut saya kena kita. Kafir yang kedua ini. Tetap mempercayai ajaran Islam. Tapi tidak mengerjakan sebagian dari ajaran Islam. Sekali lagi, tetap mempercayai ajaran Islam, tapi tidak mengerjakan sebagian dari ajaran Islam. Masih ada yang tak sholat di sini, Pak. Nah, nggak boleh ngaku. Itu pertanyaan yang nggak boleh jawab. Nggak boleh jawab itu. Dalam hati aja. Aku lah itu maksud Ustaz itu. Aku tak datang lagi nih bulan depan. Makanya jangan ngaku, Pak, biar nggak ketahuan. Itu kafir. Dalam bahasa Al-Quran ya. Bukan yang kafir yang pertama tadi. Kafir itu. Apa maksudnya itu? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebagian ajarannya wa takfuruna bi ba'di, kafir dengan sebagian. Memang sholat ini macam-macam. Ada yang sholat sekali seminggu, namanya sholat Jumat. Ada pula sholat ini sekali setahun. Nah, ini bentar lagi sholat lah dia ini, bentar lagi. Kapan dia sholat? Nanti hari Jumat. Sholat apa dia? Dia datang Idul Adha, sholat Jumat tak datang dia. Kenapa begitu Ustaz? Dia mau istiqomah bahwa sholat itu hanya sekali dalam tahun. Idul Adha aja dia sholat. Kafir tuh. Kafir. Kejamnya kan? Kali Ustaz ini. Tapi bukan kafir juhud. Kafir beriman kepada sebagian, tapi melanggar aturan Tuhan. Ini bahasa Al-Quran ya, bukan bahasa fikih. Ini kalau ke Ustaz Imamul Muttaqin tidak begini. Kalau Ustaz Imamul Muttaqin jelaskan fikih, itu maksudnya kafir yang pertama tadi itu. Itu maksudnya. Nah, Al-Quran lain, lebih luas dia pembahasannya. Fikih itu yang diambil dari Al-Quran ayat-ayat hukum yang jumlahnya sekitar 500 ayat. Jumlah ayat Al-Quran 6.236 ayat. Fikih itu diambil 500 ayat jadi hukum. Supaya keren bahasanya, Islamic Jurisprudence namanya. Hukum aja ceritanya. Nah, jadi kalau hukumnya itu begitu. Hitam putih, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Nah, begitu itu. Nah, kalau Al-Quran lain. Tapi itu penting, membatasi amalan-amalan kita. Nah, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Jadi Ustaz, kalau orang begitu bagaimana itu? Masih disolatkan enggak itu? Solatkan dia, Pak. Orang yang sekali setahun solat, tanya dia, menurutmu solat itu wajib atau tidak? Tanya dia. Wajib. Kenapa kau tak solat? Malas. Masih Islam itu. Jadi kafirnya itu macam begini tadi. Percaya kepada sebagian, tidak percaya kepada, solatkan dia, Pak Ketua. Solatkan dia, kafani dia, mandikan dia, kuburkan dia. Masih Muslim itu. Kalau ditanya, kau berapa kali solat dalam setahun? Sekali. Kenapa begitu? Solat tidak wajib. Jangan lagi solatkan itu. Kafir dia itu. Kejam kan? Beda. Yang pertama tadi dia sebut karena malas. Yang kedua itu dia ingkari yang wajib dalam agama ini. Kafir itu. Mana ada di sini orang begitu, ya kan? Kenapa kau tak sholat? Ya begitulah. Karena kita beda pilihan. Kau kan 01, aku 02. Nah, sholatkan dia, Pak.
Solatkan dia. Ada di Ar-Ridho, ada yang lain-lain, solatkan dia. Masih muslim dia itu. Tapi itulah, kafir kepada sebagian, beriman kepada sebagian. Tak bisa itu mudah mengkafir-kafirkan orang itu sebenarnya. Ada dulu saya lihat spanduk pas musim-musim caleg itu, pilpres itu, ada tulis-tulis. Siapa yang memilih 01 haram disolatkan. Betul itu. Tak betul itu. Solatkan dia. Selama dia tidak mengerjakan semua syariat Islam ini, tapi dalam hatinya itu masih wajib, dia masih muslim. Batasannya di situ. Jadi jangan sekali-sekali bilang zakat tak wajib, haji tak wajib, sholat tak wajib, puasa tak wajib. Keluar itu dari Islam. Tapi tak pernah puasa, tak pernah haji, tak pernah berzakat, tak pernah sholat, dalam hatinya itu masih wajib, masih muslim. Tapi masuk neraka. Iya. Namanya transit. Transit. Masalah kakum bisakor, kata Al-Quran. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu ada di neraka sakor ini? Dijawabnya, lam naku minal musallin. Dulu kami tak sholat. Nah, ini orang-orang yang transit. Berapa lama itu Pak Ustadz? Aduh, panjanglah ceritanya ini. Panjang ceritanya Pak. Saya udah pernah sampaikan di majelis ini Pak. Itu kalau Bapak hidup di dunia ini selama 60 tahun, selama 60 tahun di sini, itu di sana masih 1,5 jam itu. Itu perhitungannya. Jadi kalau disebut nanti Bapak tinggal di sana 1000 tahun, kayaknya 25 juta tahun itu di sana itu. Sampai dulu selesai yang tak sholat-sholat itu, baru masukkan dia ke dalam surga. Sakit tuh luar biasa. Tapi transitnya Ustaz, tak apa-apalah. Ya tak apa-apa. Sakit di neraka itu Pak. Yang paling ringan siksanya, dipakainya terompahnya menggelegak ini. Manalah panasnya itu. Paling ringan. Kalau tak percaya, bawa Pak Mancis kemana-mana. Asal malas sholat, bakar jari itu. Sholat itu. Sholat nih, bakar sekali. Sholatlah itu nanti. Coba dulu dipraktekkan. Kata Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kulitnya itu terbakar, tumbuh kembali kulit yang baru, tujuannya liyadzuqul azab, supaya dia merasakan siksa. Dalam hati Bapak itu, Ustaz nih kayak pemegang pintu neraka jahanam aja Ustaz ini. Kan, saya pun belum pernah saya ke sana Pak. Kalau pernah ke sana, lebih bagus ceramah saya bisa ceritakan pengalaman di sana kan. Cuman masalahnya belum ada pula orang yang balik dari sana membilangkan itu tak betul. Itu masalahnya. Udah pernah jumpa orang, kau dari mana? Dari neraka jahanam. Betul apinya panas. Belum ada juga yang bilang begitu. Kata Al-Quran ada. Nah, mana lebih beruntung begini Pak. Bapak percaya itu ada neraka, tiba-tiba tidak ada. Bapak percaya itu neraka, tiba-tiba ada. Ada nggak ruginya? Saya percaya neraka, tiba-tiba tak ada. Ada ruginya itu? Nggak ada ruginya itu. Minimal Bapak jadi orang baik di dunia ini. Bahaya pun nanti di sana. Rupanya tak ada. Ya sudah jadi orang baik. Dipercayainya dan betul ada. Oh, itu baru keren itu. Lebih bagus lagi. Berarti selamat di sana, selamat di sini. Yang masalah itu Pak, aku tak percaya itu katanya. Rupanya ada. Oh gawat, kena sembelih di sana. Jadi percayai sajalah sudah. Biar mudah urusannya. Karena setelah Bapak percaya, ada tidak ada itu neraka, sudah beruntung. Tapi ketika itu diingkari, ada tidak ada, rugi. Dibilangnya, saya tak percaya ada neraka itu. Yang dibilang Ustaz itu hoax. Neraka itu hoax, bohong-bohong aja itu. Betul. Kalau begitu apa yang kau lakukan? Hajar semua dunia ini. Suka-suka hatiku di sini. Korupsi uang ini semua. Ditangkap KPK. Rugi di dunia. Betul tidak ada? Oke, selamat di sana, tapi sudah gawat di sini. Pas dipercayanya. Tak ada itu kata. Rupanya ada. Oh, lebih kacau lagi itu.
Jadi lebih bagus percaya saja sudah. Sholatlah kita Pak, sholat kita ya. Jangan pernah tinggalkan sholat minimal yang 5 waktu itulah. Ini sholat ini lain. Itu Bapak, kalau punya kecil di rumah, kecil itu 3 tahun, 4 tahun, coba nanti suruh dia sholat. Setelah itu Bapak main Mobile Legend. Sholat. Dia nggak mau itu. Tapi kalau setiap hari Bapak sholat ke masjid ini, besok-besok dia ngajak Bapak itu. Yang 4 tahun itu. Ayah, tak ke masjid kita, katanya itu. Coba aja Pak, kalau tak percaya. Kecil dia. Tapi kalau kita suruh-suruh, dia tidak mau itu. Tak mau dia. Jadi yang betul itu, ajak. Diajak. Kalau kita ngajak, kita ikut. Kalau kita nyuruh, kita ikut. Nah, ini tergantung kebiasaan. Sekali lagi, ku ampusaku wahdikum. Jadi, tidak usah mimpi besar. Mulai dari diri kita. Itu sebabnya saya sering sampaikan. Al-Quran selalu menekankan bahwa yang menonjol dari sifat kenabian itu uswatun hasanah. Inilah yang berhasil mengubah apapun. Tidak usah Pak mimpi, tidak usah kita mimpi. Kita ini akan sejahtera segala macam. Kalau pejabatnya korupsi. Tidak ada itu. Itu teladannya di sana. Nah, di sana itu. Ada saya lihat di gubernur yang namanya KDM. Dedi Mulyadi. Di Jawa Barat. Kang Dedi, iya kan? Agak bagus dia saya lihat. Saya baca di berita itu. Sudah berapa kali Pak Gubernur masuk kantor? Baru sekali. Selainnya di mana dia? Di paret-paret itu. Terkesan juga kita. Jadi masalah itu tidak ada di meja. Adanya itu di paret katanya. Iya pula kawan deh. Itulah keteladanan. Masih bagus lah dia. Banyak kontroversi Pak Ustadz. Macam-macam lah kan. Ini keteladanan. Nah Bapak sekalian yang saya hormati. Mudah-mudahan bisa kita jadi teladan ya. Di rumah tangga kita. Jangan jadi apa tadi? Kafir percaya sebagian, mengingkari sebagian. Nah, yang terakhir, yang populer di masyarakat. Kafir nikmat. Nah, pernah dengar itu Pak? Kafir nikmat. Apa itu Pak Ustadz? Kafir nikmat. Nah, lihat dulu. Syukur artinya menggunakan yang diberikan Tuhan sesuai tujuan pemberiannya. Mata dikasih Tuhan melihat istri awak atau istri orang. Nah, tiba-tiba ditengokinya istri orang. Kafir. Kafir nikmat namanya. Karena tidak digunakannya mata itu sesuai dengan tujuan pemberian. Kaki dikasih Tuhan, jalan kau ke masjid. Karena fungsimu untuk beribadah kepada Tuhan. Dibawanya kaki ini ke diskotik, kafir. Namanya kafir nikmat. Dikasih Tuhan dia mulut. Apa gunanya mulut tuh? Supaya kau bicara manis kepada istrimu dan bicara tegas kepada istri orang. Dibaliknya. Manis dia ke istri orang, tegas sekali kepada istrinya. Kafir. Kafir nikmat tuh. Sama itu, saya ibu-ibu. Saya ceramah di komplek wartawan itu. Salah satu adab perempuan cantik di zaman sekarang harus judes. Dan mendayu-dayu. Kita kan kalau cantik perempuan itu mendayu-dayu dia, error kita dibuatnya itu. Hang pikiran kita. Enggak Ustaz, saya kuat iman saya. Bohong dia itu. Saya aja Ustaz kena. Jadi bagaimana caranya? Jutek aja. Biasa, itu perempuan. Jadi kalau nanti perempuan ini, dia lembut-lembut kepada suami orang. Tapi awak dia macam hantu, itu kafir tuh. Jangan bilang di rumah itu Pak, tidur di luar nanti malam ini. Enggak kacau gitu. Saya pun tidak berani saya itu. Di sini saya berani. Kalau udah di rumah lain ceritanya. Inilah persoalan-persoalan kita kadang yang kecil-kecil. Kesimpulannya kafir nikmatnya begitu. Asal menyimpang pemberian Tuhan ini dari tujuan yang baik, kafir. Gitu aja. Biar sederhana. Semua ini yang di perangkat-perangkat kita ini. Nah, alhamdulillah Bapak-bapak sekalian. Kita ini dikasih Tuhan potensi untuk melawan yang buruk-buruk itu. Misalnya, saya ini duduk atau berdiri ceramah, itu pilihan saya atau dipaksa?
pilihan. Bisa saya lawan, saya tidak mau berdiri karena tidak sopan. Saya pilih duduk supaya sopan. Nah, setiap kita berhasil melawan yang buruk-buruk itu tadi, sudah hampir kita jadi kafir nikmat, disitulah pahala itu. Kita ini setiap detik dibisiki supaya berbuat buruk. Tiap detik, Pak. Jadi Ustaz, apa bisikan kami sekarang? Dibisiki setan, tidur kau supaya kau gak ngerti yang dibilang Ustaz tuh. Nah, itu setan tuh. Datang malaikat, jangan kau tidur. Minggu depan kau ustadznya. Nah, itu namanya angin-angin surga lah itu. Tapi kita ini ada bisikan-bisikan. Itu baru saya sering jelaskan itu, Pak. Di dalam ini ada yang disebut dengan gilun namanya. Di dalam hati manusia itu. Gil. Gil itu sifat dengki, tidak suka melihat orang kalau berada di atas kita. Semua ada di dalam itu. Semua kita ini. Cuman satu manusia yang ingin kita dia di atas kita. Tahu siapa itu, Pak? Anak kita. Pengen bapak, istri bapak lebih tinggi dari bapak. Bahaya itu. Tapi kalau anak lain, kita tidak mau dia berada di bawah, dia selalu di atas. Nah, itu gil namanya sih. Ini kalau tadi arahkan bagus-bagus, bisa setruk kita itu. Dia beli Alphard, kita mikir pajaknya. Nah, pernah itu. Dia yang beli kulkas, kita mikir listriknya, bagaimana supaya dingin kulkas dia itu. Dia beli magic jar, kita pula bayar tokennya supaya panas magic jar dia itu. Gil namanya. Siapa Ustaz yang kena penyakit itu? Kita ini semua, termasuk penceramahnya ini. Cuman bedanya, qad aflaha man zakkaha, ada yang bisa mengendalikannya, wa qad khaba man dassaha, ada yang berusaha menurutkannya, barulah dia jadi bahan. Jadi kalau misalnya itu ditekan, dilawan, tidak jadi kafir nikmat. Jadi tugas kita ini sebenarnya menahan diri. Nah, Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan dari ayat Al-Quran. Yang terakhir saya pilih dulu yang pas. Nah, kata Al-Quran begini, Pak. Kamu ingatkan orang kafir itu, kafir juhud, kemudian kafir setengah-setengah, dan kafir nikmat itu. Sama aja itu bagi mereka. Mereka tak mau beriman itu. Nah, saya mau garis bawahi, sama saja itu. Berarti gini, Pak. Al-Quran menyuruh kita ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia supaya masuk ke dalam agama. Tapi ayat ini bilang, mau kamu seru mau tidak, samanya itu. Seolah-olah tak ketemu ya. Jadi kalau kita punya anak di rumah, keluarga di rumah, ajaklah dia sholat di jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, nasihat, wajadil billati ahsan. Ajak dia berdialog, berdebat dengan cara yang baik. Tapi kata ayat ini, kau ingatkan atau tidak, samanya itu katanya. Apa maksudnya itu? Maksudnya begini. Kita tidak tahu di mana di antara anak itu yang bisa patuh kepada kita dan mana yang tidak. Jadi karena kita tidak tahu, apa yang kita lakukan? Kita ajak semuanya. Begitu jadinya itu. Kalau misalnya gini Pak, anak kita 5 di rumah, sudah ditandai di kepalanya, ini mau patuh, yang ini tak mau patuh, apa yang kita lakukan? Yang ini biarkan aja, percuma ini. Ini sajalah, nah, terakhir rusak dia kan? Tapi dirahasiakan Tuhan, tak dikasih tahu Tuhan, mana yang patuh, mana yang tidak. Supaya kita apa itu? Kita urus semuanya. Nah, itu maksudnya itu. Jadi kesimpulannya begini, ternyata ketidaktahuan manusia itu sangat bermanfaat untuk dirinya. Jadi jangan semua mau kita tahu di dunia ini. Banyak yang kalau kita tahu di dunia ini bertambah masalah kita. Dirasakan Tuhan. Ada itu orang, bos besar. Dia punya pegawai 100. Dia bilang begini, di WA-nya satu-satu, di Japri. Besok kamu pergi ke bandara jam 9. 100 orang. Pas jumpa yang 100 ini, apa kata mereka? Ih, kebetulan kita jumpa di sini ya. Kebetulan sama dia.
sama bosnya kebetulan atau tidak itu? Begitulah Tuhan tuh Pak. Jadi kalau kita bilang sama orang, kebetulan ya, menurut kita. Padahal dalam ilmu Tuhan semua itu sudah direncanakan. Sudah di WA-nya satu-satu itu. Ini pun kita tidak tahu. Di ketidaktahuan kita itulah membuat kita mendakwahi istri kita, mendakwahi anak kita. Terakhir yang mau saya sampaikan. Maksud mendakwahi di sini bukan begini Pak. Pulang dari sini, dikumpulinya semua keluarganya. Duduk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk neraka jahanam kalian semua. Wih, kok begitu? Kata Ustaz itu. Kalau Bapak begitu, saya tak tanggung jawab. Bukan itu maksudnya. Mana lebih efektif Bapak ceramahi ibu dari malam ini sampai subuh, besok kau masuk neraka, besok kau masuk neraka, daripada besok subuh Bapak bangun datang ke masjid ini. Mana lebih bagus? Lebih berefek mana itu sama ibu? Ceramah itu baru tidur sholat subuh, atau diam saja malam ini, besok bangun sholat subuh ke masjid ini? Diam aja udah. Tapi kasih dia contoh. Itu dakwah. Bukan harus bicara macam saya ini. Banyak cara lain. Yang bisa bicara, bicara. Yang tak bisa bicara, berbuat. Semua yang di badan kita ini, potensi yang diberikan Tuhan, supaya bisa mengajak orang kepada kebaikan. Bahkan kadang yang banyak bicara ini, itu pula tak bisa dikerjakan. Susah juga itu Pak. Saya setiap hari saya ngomong, banyak kali yang bisa saya kerjakan. Jadi kalau Bapak, diam aja dia, diam dia. Tapi dikerjakannya semua, itu lebih efektif. Untuk mengubah, terutama di keluarga kita dan di masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak sekalian. Nah, sebagai penutup ya, kata Al-Quran begini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah keluarga, ajaklah manusia itu supaya dia tidak kafir. Caranya 3. 1, bil hikmah. Apa itu bil hikmah? Hikmah itu begini. Saya tahu ilmunya, kemudian tidak saya kerjakan yang dilarang ilmu itu. Tidak saya kerjakan sesuatu itu karena saya tahu ilmunya. Kalau bahasa kerennya, ilmu amaliyah, amaliyah ilmiah. Begitu Pak Dokter. Simpelnya begitu dia. Jadi ilmu amaliyah, ilmu yang dikerjakan, tapi amaliyah yang ilmiah. Dia amalkan itu karena ada ilmunya. Namanya itu hikmah. Sering. Kemudian apa lagi Pak Ustadz? Itu kalau Bapak ke Brastagi, ada sado, dokar atau delman. Nah, terserah. Tahap namanya itu kan. Kemudian size-nya itu megang tali. Namanya itu hikmah, nama tali itu. Hakamatun. Apa gunanya itu Pak? Supaya kuda ini tidak lari kiri, lari kanan. Nah, orang yang mendapat hikmah, hidupnya itu tidak lari kiri, tidak lari kanan. Begitulah cara dakwah yang pertama. Hindarkan dari kita yang buruk, itu namanya bil hikmah. 1. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Kasih orang nasihat yang bagus. Nasihati orang. Tapi cara yang pertama dulu apa dulu Pak tadi sebelum nasihati orang? Bereskan dulu ini. Jangan dia berceramah, sholat kau, sholat kau, sholat kau. Sambil celana pendek dia bicara begitu. Pakai singlet poli. Celana pendek di depan itu dan pakai singlet poli dibilangnya sholat kau, sholat. Itu namanya tidak bil hikmah. Hikmah dulu, baru mau'izatil hasanah. Yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada anak kita itu suka bantah, lawan bantahannya itu billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Pak Ustadz, kenapa mesti dilawan? Begini, kalau tak Bapak lawan yang dibilangnya itu, nanti itu buruk, tapi tak Bapak bantah, dianggapnya itu benar. Itu gunanya. Misalnya nih orang bilang, kita gendong kucing. Dibilangnya, kambing itu, kata dia. Bukan, ini kucing. Tak kita lawan. Terakhir, kambing atau kucing? Nah, kita yang ragu jadinya. Boleh dilawan, tapi dengan cara yang baik. Anak-anak kita itu, kenapa kau tak sholat? Aku masih kecil, tak wajib sholat. Lawan dia Pak, betul tak wajib sholat. Tapi kalau kau tak belajar dari sekarang, nanti sampai kamu kau tak sholat. Jangan begini Pak, ayo sholat.
Nggak mau ayah, aku masih kecil, tak masuk. Ya nggak apa-apa, tidurlah kau, nggak apa-apa itu. Jangan gitu. Paksa dia, apalagi subuh. Biarpun bertempur sikit-sikit. Paksa dia. Yang gini-gini Pak, kasih ke ibu. Ibu yang lebih kejam merepet pagi-pagi dari kita, ya kan? Kenapa kita tak merepet? Karena kita pun sedang tidur. Tak sholat subuh juga kita. Bagaimana caranya merepet? Kita lagi tidur kan? Nah, bapak sekalian, marilah kita berubah. Insya Allah. Insya Allah ada perubahan dengan pengajian ini. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, mau saya ingatkan, yang pertama, di dalam Al-Quran, kafir itu bertingkat-tingkat. Itu dulu. Kafir yang paling tinggi namanya kafir juhud. Tak ada kita di situ. Tidak ada kita di situ. Tidak ada. Itu masuk neraka. Yang kedua namanya kafir kepada sebagian, beriman kepada sebagian. Itulah yang saya takutkan ada kita di situ. Contohnya tadi, itulah dia, sholatnya tinggal-tinggal. Yang ketiga, yang agak rendah sedikit, matanya menyimpang-nyimpang, tak kemana-mana. Tengok sana, tengok sini, tengok sana. Bahaya. Dia menengok istrinya, dia menengoki istri orang. Nah, itu bahaya tuh. Dibalik dia Pak. Tengok istri orang, tengoki istri kita. Itu baru betul. Jadi nengok itu segila. Tengok sekali. Kalau menengoki begini. Yang betul bagaimana? Tengok istri kita, tengok istri orang. Supaya tidak kafir nikmat dengan mata itu. Tapi sekali-sekali menyimpang, biasalah itu. Namanya buaya. Buaya itu kan setia kalau dia di air. Kalau sudah naik ke darat, nah, tak setia lagi dia itu. Nah, insya Allah. Naluri. Kita lawan itu sebaik-baik. Kemudian yang terakhir. Berdakwalah Pak dengan apa yang bisa kita lakukan. Tidak mesti bicara. Dakwah yang paling efektif, uswatun hasanah. Kasih contoh di rumah tangga. Kalau mau istri tutup aurat, tutup aurat. Kalau mau istri sholat, sholat. Kalau mau anak kita bagus, sholat, sholat. Begitu caranya. Contoh. Kalau semua kita memulai dari diri kita sendiri, aman dunia ini. Tapi kalau semua orang mau memulai dari diri orang lain, rusuh dunia ini. Aman yang duduk ini. Saya bilang, diamkan kawan yang di sebelah masing-masing, makin ribut. Diam kau, diam kau, diam kau, makin ribut. Tapi kalau diamkan diri masing-masing, aman masjid. Jadi ibda bi anfusina. Mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.